Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel doa rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zifu arayisakum laylan wa at'imu duha." Langsungkanlah hubungan badan, hubungan jima pada malam hari, dan langsungkanlah jamuan makan atau pesta pernikahan, yaitu pada waktu duha. Yang pertama yaitu di dalam kitab Qurratul Ayun dijelaskan bahwasanya pengarang nazam Ibnu Yamun, pengarang nazamnya yaitu warid dukhuli waktuhu ma'ruf ba'dan aisya'u qablaha ma'luf. Jadi Ibnu Yamun di sini menganjurkan sebaiknya adalah seorang suami yaitu ketika ingin melakukan hubungan suami istri, maka adalah yang annal matlub dukhul zawjati bi zawjati ayyakuna ba'da salatil isya'i, yaitu sebaiknya dilaksanakan setelah salat isya. Ini yang pertama. Di anna dzalika huwa sunnah, karena setelah dilakukan setelah salat isya yaitu adalah merupakan kesunatan. Tetapi kalau misalkan mau berhubungan badan setelah salat maghrib, maka juga diperbolehkan. Yajuzu sebetulnya, yajuz. Yang nomor dua yaitu adalah mensucikan diri, mensucikan batin dan menghiasnya dengan taubat, perbanyak istighfar, dan juga segala bentuk dosa, celah dan aib dan sebagainya. Sehingga ketika melakukan hubungan itu, melakukan ibadah itu dalam keadaan suci. Karena ada di sebuah dalam hadis yaitu man tazawwaja faqad istakmala bi nisfi dinihi falyattaqillaha fin nisfi tsani. Barang siapa menikah, maka sebenarnya ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah yang pada separuh yang lainnya. Jadi ini agar tujuannya memohon kepada Allah berkenan menggenapi agama si suami melalui hubungan suami istri ini. Yang ketiga adalah ketika hendak masuk ke dalam kamar, maka hendaknya si suami menerapkan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam kamar, dan juga sambil berdoa bismillahi wassalamu ala rasulillahi assalamualaikum, dengan menyebut nama Allah. Salam sejahtera bagi Rasulullah, salam sejahtera bagimu. Lalu yang keempat adalah berwudu dan sholat sebelum naik ke ranjang. Hendaknya suami meminta si istri untuk berwudu terlebih dahulu jika istri masih berhadas ketika suami ingin melakukan hubungan dengannya. Nah, sesudah itu, kedua pasangan ini hendaknya segera melaksanakan sholat maghrib atau isya secara berjamaah. Setelah melaksanakan sholat wajib, nah suami harus meminta istrinya untuk melaksanakan sholat sunnah sebanyak 2 rakaat, dilanjutkan mengaminkan doa-doa yang dibaca oleh si suami. Lalu yang selanjutnya yaitu yang kelima adalah menyentuh ubun-ubun si istri dan mengecup kening si istri. Setelah si suami selesai melaksanakan sholat dan juga berdoa bersama si istri, hendaknya segera menghadapkan wajahnya ke muka si istri, lalu duduk di dekatnya, kemudian mengucapkan salam sambil meletakkan kedua tangan tepat di atas ubun-ubun sang istri, untuk kemudian mengecup keningnya, dikecup keningnya. Pada saat mengecup kening sang istri, nah si suami ini dianjurkan membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan istriku ini dan kebaikan dari segala apa yang telah engkau ciptakan kepadanya. Dan aku juga memohon kepadamu perlindungan dari keburukan istriku ini dan keburukan dari segala yang telah engkau ciptakan kepadanya. Insya Allah, Allah akan mendatangkan padanya kebaikan istrinya dan melindunginya dari segala keburukan istrinya. Lalu yang keenam adalah mendekap atau memeluk istri sambil berdoa. Doanya adalah Ya Raqib sebanyak 7 kali. Lalu dilanjutkan membaca Allahu khair hafizan wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah adalah sebaik-baik pelindung dan Dia Allah Zat yang Maha Penyayang. Nah, diriwayatkan bahwa seseorang yang melakukan hal ini,
ini akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluarganya, dan sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi keburukan mereka. Lalu yang ketujuh adalah mencuci ujung jari tangan dan kaki istri. Nah, ini juga dianjurkan ya, menggunakan air yang ditaruh atau diletakkan di dalam sebuah wadah, sambil membaca bismillah dan sholawat. Nah, sesudah itu air bekas cucian tangan dan kaki istri, nah itu disiramkan ke seluruh sudut rumah. Nah, ini diriwayatkan juga melakukan hal ini itu dapat menghilangkan segala kejahatan dan gangguan syaitan atas izin Allah. Nah, diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah pernah berkata kepadanya, "Idza dakhalatil arusa baitak fakhla'na laiha." Jika engkau memasuki kamar istrimu, maka lepaskanlah kedua alas kakinya. Waghsil rijlaiha bil ma'. Lalu cucilah kedua kakinya, yaitu dengan air. Warusyabih arkanal bait. Dan siramkan air bekas cucian itu ke seluruh sudut rumah. Yadkhulu baitaka sab'auna naw'an minal barakah warahmah. Nah, dengan melakukan hal itu, niscaya masuk ke rumahmu 70 macam berkah dan rahmat. Lalu yang ke-8, ciptakan suasana syahdu dan romantis, seperti kata-kata baik kepada si istri yang bisa menyenangkan hati si istri, dan jauhkan sang istri dari perasaan yang kurang nyaman. Lalu yang ke-9, yang terakhir, yaitu seorang suami harus menghindari semua jenis makanan yang bisa memadamkan hasrat berjumbu, hasrat berhubungan, seperti itu. Seperti kubis, mentimun, kedelai, dan juga yang lainnya seperti itu. Jadi sebelum melakukan ini, sebelum melakukan hubungan badan, maksudnya hindari makanan-makanan yang bisa memadamkan hasrat. Intinya seperti itu. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ngaji halal untuk yang halal seperti itu ya. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk antum semua. Dari penjelasan kitab Qurratul Ayun ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.